Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Prasyawan. Perkenalkan nama saya Cici Rizkiana. Dan perkenalkan nama saya Zofani Mahfadilana. Kami dari kelompok 5. Definisi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang mampu dan mau dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Definisi ini mengandung 4 unsur penting yang harus dipenuhi secara bersamaan agar dapat disebut sebagai permintaan. Unsur pertama adalah kemampuan membeli, yang berarti konsumen harus memiliki daya beli atau sumber daya finansial yang cukup untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Tanpa kemampuan finansial ini, keinginan seseorang akan menjadi angan-angan belaka dan tidak dapat dikategorikan sebagai permintaan ekonomi. Unsur kedua adalah kemauan membeli, yaitu adanya motivasi atau keinginan nyata dari konsumen untuk mengorbankan uangnya demi memperoleh barang atau jasa tersebut. Dan unsur terakhir, yaitu unsur keempat, adalah periode waktu yang jelas dan terukur seperti per hari, per minggu, atau per bulan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sifat hubungan seperti ini disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun, maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Ya, udah tugas kelompok. Kerjaan hari ini yuk. Boleh, kita pilih yang tempat yang murah aja nggak sih? Kan lagi awal bulan, yang agak mahal lah. Boleh. Ayo. Ayo. Selamat datang di Sabi. Oh, kita bang. Kakaknya mau kopi atau yang mau kopi? Ayo kita beli kopi yang paling mahal. Aku juga sama ini. Untuk menu minuman yang paling mahal kita ada di Panca. Makanan dan cemilannya boleh sekalian. Saya mau makan apapun yang paling mahal apa? Lagi awal bulan soalnya. Untuk menu terbahannya kita ada di Sapi Teriyaki gitu. Boleh bang? Yang ini satu. Aku juga sama ini. Nah, ini satu yang satu ya bang. Untuk totalnya itu 192.000. Pembayarannya mau oke satu kiris. Untuk pembayaran kiri bang. Aku aja masih aku Pasti ya. Di awal bulan loh ya. Iya. Aman. Nanti aku transfer ya. Enggak. Untuk makanannya nanti kami antar, untuk minumannya nanti ambil di sini ya. Terima kasih. Terima kasih bang. Nah, dari video tadi kita bisa lihat nih, mereka baru menerima uang di awal bulan. Jadi mereka pesan kopi dengan harga mahal dan makanan yang sama mahalnya. Tapi coba bandingin dengan akhir bulan, mereka pasti berubah kan? Nah guys, ini namanya money illusion, di mana mereka ngerasa bahwa mereka saldonya tuh masih penuh, padahal mah belum tentu. Aduh, ada tugas kelompok lagi. Aduh, mana akhir bulan lagi, harus makan, kopi. Tapi aku pengen ngopi juga. Boleh sih. Kalau kita beli kopi di Indomaret terus kerjain di rumahku aja gimana? Boleh. Ayolah. Yuk. Kenapa akhir-akhir ini sepi ya? Kemana mahasiswa nih? Apa karena akhir bulan? Minat pembeli dapat turun karena beberapa faktor yang melanggar hukum permintaan, seperti naiknya harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen yang menurun, perubahan selera atau tren, ketersediaan barang pengganti yang lebih murah, serta ekspektasi konsumen akan harga atau ketersediaan di masa depan.
Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu pendapatan. Pendapatan berpengaruh pada permintaan karena dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar daya beli, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, terutama untuk barang normal dan juga barang mewah. Sebaliknya, pendapatan yang rendah akan mengurangi kemampuan untuk membeli barang dan jasa, sehingga permintaannya menurun. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan konsumen untuk membeli lebih banyak barang dan jasa karena mereka memiliki uang yang lebih banyak untuk dibelanjakan, sehingga meningkatkan hukum permintaan. Kurva tersebut menunjukkan kurva permintaan kopi mahasiswa pada saat awal dan akhir bulan yang menghubungkan antar harga kopi dan jumlah kopi yang dibeli mahasiswa dalam dua kondisi yang berbeda. Saat awal bulan berwarna kuning dan saat akhir bulan berwarna biru. Kurva menunjukkan bahwa permintaan kopi mahasiswa lebih tinggi di awal bulan dibanding di akhir bulan. Saat awal bulan, daya beli mahasiswa lebih tinggi karena baru saja menerima uang bulanan, sehingga sanggup membeli kopi lebih banyak meski harga relatif mahal. Sedangkan saat akhir bulan, daya beli mahasiswa menurun karena uang bulanan mulai menipis sehingga jumlah kopi yang diminta lebih sedikit. Sekian tugas video pengantar ekonomi dari kami. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. dan